Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiul Fatun Hasana dari Prodi Akif Muhammadiyah akan menjelaskan apa saja sih ruang lingkup dan apa manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan erat kaitannya dengan psikologi sosial yang merupakan cabang dari psikologi khusus lainnya. Karena sebagian besar perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial yang menjadikan manusia sebagai objeknya dan lebih memfokuskan kajiannya pada tingkah laku serta gejala-gejala kejiwaan. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Berdasarkan pengertian psikologi perkembangan dapat dipastikan bahwa ruang lingkupnya mencakup satu kesatuan kehidupan manusia sepanjang masa. Menurut Muhammad Kasiram mengatakan, ruang lingkup materi psikologi perkembangan meliputi masa dalam kandungan, anak bayi, anak kecil, anak sekolah, masa pra-remaja, dan masa remaja, serta masa dewasa. Psikologi anak mencakup masa bayi. Masa bayi berusia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini adalah masa atau periode kritis dalam perkembangan kepribadian, karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Kedua, masa kanak-kanak 2-6 tahun. Pada masa ini, anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi. Masa anak sekolah 6-12 tahun disebut juga masa intelektual karena pada masa ini anak lebih difokuskan pada kegiatan mendapatkan pendidikan dan perkembangan intelektualnya. Psikologi puber dan adolescensi atau psikologi pemuda. Psikologi ini menekankan pada periode pubertas, yaitu di akhir usia masa kanak-kanak dan awal usia remaja, yang terletak pada usia 11-16 tahun. Masa selanjutnya terletak pada usia 16-21 tahun, masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Gunarsa merangkum bagaimana karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja. Psikologi dewasa terdiri dari yang pertama masa dewasa awal berusia 21-40 tahun, merupakan masa kemantapan dan produktif, suatu masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, komitmen, kreativitas, dan lain-lain. Kedua, masa dewasa pertengahan berusia 40-60 tahun, merupakan masa transisi di mana setiap individu meninggalkan ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Psikologi orang tua berusia 60 tahun sampai meninggal merupakan masa penutup dalam psikologi perkembangan atau masa penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu seseorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang lebih bermanfaat. Dari mempelajari ruang lingkup psikologi perkembangan ini, banyak manfaat yang diperoleh, seperti pertama, psikologi perkembangan membantu kita untuk lebih paham dengan diri kita sendiri. Yang kedua, dengan mempelajari psikologi perkembangan, kita bisa lebih mendapatkan banyak pengetahuan mengenai cara bagaimana memberikan respon. Yang ketiga, dalam psikologi perkembangan, kita juga akan lebih mudah untuk melewati adanya masa-masa perkembangan kehidupan sampai dengan menuju dewasa. Dan yang terakhir, kita bisa lebih paham mengenai tingkah laku setiap individu yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Thanks for watching guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.